Hello parents. Tantrum atau ledakan kemarahan dan frustasi yang tidak direncanakan pada anak merupakan salah satu kondisi yang wajar yang dialami seorang anak karena merupakan bagian dari perkembangan anak yang normal. Saat tantrum, anak mungkin akan menunjukkan perilaku yang tidak menyenangkan, mengganggu, yang tentunya membuat orang tua khawatir bahkan sampai emosi. Namun dalam beberapa kasus atau kondisi, tantrum yang terjadi pada anak dapat menjadi adanya tanda masalah yang lebih serius yang memerlukan perhatian dari tenaga ahli seperti psikolog, karena kondisi tantrum tersebut yang tidak normal dan membutuhkan penanganan yang tepat. Nah, pada edisi kali ini Dunia Parenting akan membahasnya. Ciri tantrum pada anak yang tidak normal dan perlu dibawa ke psikolog. Yuk disimak parents! Sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar Dunia Parenting semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Nyalakan juga tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya. 1. Anak tantrum dengan frekuensi yang sering. Ciri tantrum pertama yang perlu diwaspadai orang tua adalah frekuensi tantrum yang terjadi terlalu sering. Ini dapat terjadi saat anak tantrum selama beberapa kali dalam sehari dan ini bisa menjadi indikasi masalah yang serius. 2. Durasi tantrum yang panjang. Ciri tantrum kedua yang perlu diwaspadai ialah jika tantrum yang berlangsung dalam durasi waktu yang sangat lama, yakni lebih dari 30 menit atau bahkan berjam-jam. Ini dapat menandakan anak memiliki kondisi atau masalah yang serius. Sehingga jika hal ini terjadi pada anak, parents dapat membawa anak ke tenaga ahli atau profesional seperti psikolog untuk mendapatkan penanganan yang tepat sesuai dengan kondisinya. 3. Anak tantrum dengan sangat intens. Jika anak tantrum dengan sangat intens seperti dengan teriakan yang keras, kemarahan yang hebat, hingga perilaku yang sangat merusak, sebaiknya parents dapat mengkonsultasikan hal ini ke psikolog. 4. Melukai diri sendiri dan orang lain. Ciri tantrum berikutnya yang perlu diwaspadai ialah jika saat tantrum, anak merusak benda-benda atau mencoba melukai diri sendiri atau orang lain. Kondisi ini merupakan tanda bahaya dan perlu segera diatasi. 5. Kehilangan kontrol yang sulit ditenangkan. Jika anak kehilangan kontrol selama ia tantrum seperti tidak merespon upaya parents saat menenangkan dan sulit didiamkan, maka mungkin parents perlu berkonsultasi dengan psikolog karena kondisi tersebut perlu segera diatasi. 6. Tantrum yang berkaitan dengan trauma. Anak dapat mengalami tantrum yang dipicu oleh kejadian atau peristiwa yang membuat anak traumatik seperti perceraian atau kematian. Jika kondisi ini terjadi pada anak, sebaiknya parents dapat berkonsultasi dengan psikolog untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Karena ini dapat menjadi pertanda jika anak membutuhkan dukungan tambahan serta bantuan untuk mengatasi traumanya tersebut. 7. Tantrum yang menghambat perkembangan sosial anak. Jika tantrum yang terjadi pada anak mengganggu kemampuannya untuk berinteraksi dengan teman seusianya, ini dapat menjadi pertanda anak mengalami masalah yang perlu didalami dan perlu menjadi perhatian karena khawatir menghambat kemampuan sosialnya. Nah itu dia parents, ciri tantrum yang tidak normal yang perlu diwaspadai dan menjadi perhatian. Semoga informasi ini bermanfaat ya parents. Sekian.